doa kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersukacita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha untuk terlahirnya di alam bahagia. Dan juga keluarga dengan peringatan ini mengingatkan akan datangnya kematian. Siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian seperti yang dialami oleh almarhumah ini. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, marilah kita baca tujuan dan manfaat memberi doa. Kita baca penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci, dibuka halaman 18 dan 20. 18 dan 20 kita baca bersama-sama penjelasan Sang Buddha ini. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat mereka pun telah berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaatnya memberi doa, memberi pelimpahan jasa, memberi persembahan kepada yang telah meninggal. Marilah kita masuk dalam doa-doa parita-parita suci. Semoga berguna dan bermanfaat bagi almarhumah Mamah Lem Mialan dan almarhumah Desi Amiyanti. Kita baca bersama-sama halaman 3.
Kita puji, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Makasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Makasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Makasataya. Agar arwah almarhumah ini selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Memuliakan keluhuran sifat kebaikan Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddha, wicacarana sampanno sukato loka widum, anutara purisa dhamma sarati, sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Memuliakan keluhuran Dhammanusati bersama-sama bait pertama. Swakato bhagavata dhamma sanditiko akalika, ekipasika opanayika, pacatang veditapa vinyohiti. Halaman 9. Memuliakan keluhuran sifat kebaikan Sangga Nusati bait pertama bersama-sama. Supatipanno bhagavato sawaka sangga, ojo patipanno bhagavato sawaka sangga, Naya patipanno bhagavato sawaka sangga, Samici patipanno bhagavato sawaka sangga, Yadidang cattari purisa yoganim, Atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sangga, aguneo baguneo dakineo anjali karaneo, anyutarang punya ketang lokasanti. Marilah kita lanjutkan
dengan mengulang kembali wejangan Sang Buddha, ajaran Sang Buddha yang mengingatkan kepada kita semua tentang tidak kekalnya alam semesta, tidak kekalnya kehidupan manusia, dengan syair 3 corak universal dibuka halaman 22. Kita baca bersama-sama ajaran Buddha tentang ketidakkekalan ini. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang-orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 24. Syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai, kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu,
biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga bebas dari halangan, dari kesulitan, dan bebas dari segala mimpi-mimpi buruk yang tidak diharapkan, dengan dibuka halaman 32. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga, kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Pansukulagata, kita baca Indonesianya. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Kita baca bahasa Palinya. Semoga almarhumah kedua ini segera berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan terhadap keluarga maupun terhadap apa yang pernah dipunyai, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kita baca Anicca Wata Sangkara. Anicca Wata Sangkara, Upadawa Yadamino, Upacitwa Nirojanti, Sabe satam maranteja, mari suja, mari sareng, tate wahang, mari sami, nati me tasam sayon. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha dalam rangka peringatan 2 tahun wafatnya almarhumah Mamah Lim Melan dan almarhumah Desi Amiyanti, marilah sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi, kita akan bersama-sama diingatkan oleh Sang Buddha bagaimana membalas kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan, yang pernah diberikan orang tua, yang telah mendirikan seorang istri kepada
keluarga. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Khotbah ini untuk mereka. Bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan demi mereka. Untuk kepentingan orang tua, berikanlah persembahan kepada Sang Triratna Buddha Dharma dan Sangha. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara. Kesempatan sore ini kami panjatkan doa pelimpahan jasa dalam rangka mengenang memperingati 2 tahun wafatnya almarhumah Mama Lem Melan dan almarhumah Desi Amianti. Apabila kedua arwah ini belum menempati alam yang berbahagia, dengan doa-doa yang kami berikan pada kesempatan sore ini, dan kami persembahkan sajian makanan sebagai bentuk kepedulian, bentuk simpatik, bentuk rasa hormat dan bakti kepada yang telah meninggal. Semoga kedua arwah ini segera mempunyai kondisi bahagia sehingga akan mendorong telah di alam yang lebih berbahagia, alam surga. Dan juga keluarga besar yang ditinggalkan segera bisa mengikhlaskan kepergian kedua almarhumah ini menuju alam yang lain. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu yang ikut menyambut datangnya tahun baru 2574. Datangnya tahun baru setiap tahun dirayakan, disambut oleh sebagian masyarakat Tionghoa di seluruh dunia, dan juga di saat awal atau di saat akhir tahun, di saat mau memperingati atau merayakan tahun baru, yang saya ketahui, yang saya lihat keluarga-keluarga Tionghoa yang masih totok tradisinya mengingat leluhur-leluhur yang telah tiada dengan membuat altar leluhur dengan diberi saji-sajian yang sangat lengkap sekali. Apa yang dilakukan oleh masyarakat ini yang masih memegang tradisi sangat totok ini ras dengan ajaran Sang Buddha. Di awal tadi kita bersama-sama membaca tujuan dan manfaat memberi doa, memberikan pelimpahan jasa. Kadang-kadang karena kesibukan sehari-hari, kesibukan bekerja, kita kadang-kadang tidak ingat bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah tidak luput dari jasa, dari kebaikan leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Bahkan warisan saat ini yang kita pakai, bahkan kita jalani saat ini, itu pun tidak lepas dari pengorbanan dan kebaikan dari leluhur-leluhur yang telah tiada. Bahkan bagian dari sel-sel tubuh dalam tubuh kita, ya, itu pun juga tidak lepas dari warisan-warisan leluhur-leluhur yang telah tiada. Baik itu warisan yang bersifat positif maupun yang negatif. Ada beberapa hal, dasar-dasar nilai-nilai kemoralan yang ditanamkan leluhur kepada kita semua sehingga kita mempunyai kepribadian seperti saat ini. Tanpa jasa dan pengorbanan, tanpa upaya dari leluhur-leluhur yang telah tiada, kita tidak mungkin terbentuk menjadi manusia seperti saat ini. Di saat kita sembahyang leluhur, baik itu leluhur yang sudah lama meninggal maupun yang baru saja, kita akan diingatkan tentang pengorbanan, tentang kebaikan, dan juga sebagai sarana simpatik dan empatik hormat kita yang masih hidup kepada leluhur-leluhur yang telah tiada.
Kita tidak mungkin bisa membalas kebaikan leluhur yang telah tiada sepenuhnya, seutuhnya ketika beliau masih hidup. Karena begitu besar pengorbanan dan kebaikan dari orang tua kita yang telah tiada. Bahkan dicontohkan di dalam Sutra Bakti seorang anak. Apabila seorang anak ingin menyatakan bakti kepada orang tua, balas budi kepada orang tua, terutama seorang ibu, ya, kamu menjinjing, kamu mengangkat, ya, jasad atau badan ibumu sampai tubuhmu hancur berkeping-keping menjadi abu, menjadi debu, tidak mungkin kebaikan orang tua yang pernah diberikan kepada seorang anak itu terbalaskan, ya. Karena begitu besar dan tidak terhitung kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan seorang ibu kepada anak-anaknya. Maka anak yang berbakti, perhatian dan balas budi itu bukan saja ketika orang tua kita masih hidup, namun ketika orang tua kita telah meninggal pun anak mempunyai kesempatan yang cukup untuk menunjukkan bakti dan hormat kepada orang tua yang telah tiada, yaitu dengan istilah dalam Buddhis melakukan pelimpahan jasa. Secara pasti leluhur kita saat ini berada di alam yang mana, atau bisa alam menderita, alam bahagia juga bisa. Seandainya leluhur itu telah di alam penderitaan, sangat dibutuhkan sekali bantuan kita yang masih hidup, terutama putra dan putrinya. Kegiatan pelimpahan jasa adalah kegiatan antisipasi. Seandainya leluhur itu telah di alam penderitaan, kita melakukan pelimpahan jasa dan bisa membantu mengangkat leluhur itu terlahir di alam yang bahagia. Bagaimana caranya agar leluhur terlahir di alam penderitaan bisa terangkat alam surga? Kita membantu dengan rasa simpatik. Kita membantu agar arwah leluhur itu mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia itu bisa kita bantu dengan pelimpahan jasa. Salah satunya kita pada kesempatan ini yang pertama membaca sutra, membaca ajaran Buddha, membaca kebaikan-kebaikan, kebijaksanaan-kebijaksanaan Buddha. Leluhur tahu kita sedang belajar kebaikan-kebaikan. Leluhur akan membentuk kondisi bahagia. Anak-anakku yang masih di dunia, masih hidup, mau belajar agama, mau belajar nilai-nilai kemoralan untuk menjadi orang yang baik. Itu membentuk kondisi bahagia leluhur. Kemudian yang kedua, leluhur membentuk bahagia itu bisa dengan simpatik. Dengan kita beri persembahan-persembahan seperti saat ini yang sangat lengkap ini, itu juga akan mengkondisikan leluhur mempunyai perasaan bahagia karena disimpatiki. Rasa simpatik yang diberikan keluarga yang masih hidup kepada yang meninggal inilah yang akan mengkondisikan leluhur mempunyai perasaan bahagia. Jadi sebetulnya kita membuat surga dan neraka bagi orang tua kita sendiri sebetulnya bisa dimulai atau dilakukan ketika beliau masih hidup maupun telah meninggal. Apabila kita menjadi anak, baik itu ketika orang tua kita masih hidup maupun telah meninggal, anak melakukan kejahatan-kejahatan akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi menderita, sedih. Kita telah menciptakan neraka bagi orang tua kita sendiri. Tapi sebaliknya kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan juga akan mengkondisikan leluhur mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia itulah yang menciptakan surga bagi orang tua kita sendiri. Dengan peringatan ini kita juga diingatkan bahwa leluhur-leluhur kedua, leluhur almarhumah itu pernah hidup, pernah di tengah-tengah keluarga, pernah bersama kita, dan akhirnya mengalami kematian. Satu proses kehidupan yang sebetulnya wajar. Hukum alam, sudah siapapun yang pernah dilahirkan tanpa kecuali pasti suatu saat nanti akan mengalami kematian, dan kematian itu sudah dialami oleh kedua almarhumah ini. Kita pun suatu saat nanti juga akan mengalami yang sama. Agar kita tidak tergantung pada pelimpahan-pelimpahan jasa atau bantuan dari orang lain, ada caranya, yaitu kita mengisi kehidupan ini
dengan senantiasa menambah kebaikan yang mencukupi, akan mendorongnya segera untuk terlahir di alam surga bahagia. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga hari ini mengadakan peringatan ini satu bentuk kepedulian, suatu bentuk bakti kepada yang telah meninggal, sehingga benar-benar kondisi yang meninggal mempunyai kondisi yang bahagia dan segera mungkin menciptakan alam bahagia, terlahir di alam bahagia. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia, akan memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, putranya, putrinya maupun suaminya, untuk bisa melanjutkan perjuangan hidup. Semoga akan selalu lancar dan bahagia, dan menghadapi tahun 2574 ini dengan penuh keberkahan, murah sandang, murah rezeki, dan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita mohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Kita akan nenfok bersama-sama untuk berdoa untuk penghayatan. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Yang keras. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Doa kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersukacita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang.
hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Amin. Bukunya dibuka kembali, halaman 33 dan 34. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan dari memberi doa ini sepenuhnya untuk almarhumah Mamah Lemelan dan almarhumah Desi Amiyanti. Kita baca bersama-sama 33 dan 34. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Mama Lemelan dan almarhumah Desi Amiyanti. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Mama Lemelan dan almarhumah Desi Amiyanti. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha Bodhisatta Masata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Dibuka halaman 33. Kita limpahkan kembali halaman 38. 38. Kita baca bersama-sama. Semua jasa-jasa yang kau perbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasih serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau permusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai.
Demikianlah seluruh rangkaian pembawaan doa peringatan 2 tahun wafatnya almarhumah Lemilan dan almarhumah Desi Amianti. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga, harapan kita semua, kedua almarhumah benar-benar menikmati alam surga bahagia segera menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan bisa menerima, mengikhlaskan sepenuhnya kedua almarhumah ini menuju alam yang lain. Tak lupa kita panjatkan doa untuk kebahagiaan semua makhluk hidup. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.